nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yaitu tentang menggembala kambing, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah kehidupan beliau penuh dengan hikmah teladan yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita, baik itu pada masa beliau sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, dan utamanya setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Dan sebenarnya untuk tema ini seharusnya disampaikan pada saat sebelum perjalanan ke Syam. Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarah kehidupan beliau penuh dengan dinamika yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Beliau pada usia 6 tahun sudah ditinggal wafat oleh ibunda beliau, sehingga saat itu beliau berstatus yatim piatu. Kemudian beralih pengasuhannya kepada kakek beliau, dan itu hanya berlangsung 2 tahun, karena pada usia 8 tahun kakek beliau meninggal dunia dan pengasuhannya dialihkan kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib. Dan itu adalah wasiat dari kakek beliau, dari Abdul Muttalib, karena Abu Thalib dengan Abdullah, ayahanda beliau, itu saudara kandung, saudara seibu dan sebapak, sehingga ada ikatan yang kuat antara Abu Thalib dengan Abdullah. Kasih sayangnya yang diberikan oleh pamanda ini juga melebihi daripada kasih sayang paman-paman yang lain, sehingga itulah Abdul Muttalib sebelum wafat memberikan wasiat supaya Abu Thalib ini mengasuh beliau. Dan pengasuhan Abu Thalib kepada baginda Rasulullah itu yang paling lama, ya, pada saat beliau usia 8 tahun sampai Nabi Muhammad nanti diangkat menjadi Rasul, ya, pada usia 40, dan sampai pada tahun ke-10 kenabian, itu berarti usia Nabi kita sekitar 50 tahun. Jadi antara usia 8 sampai 50 itulah beliau bersama-sama dengan Abu Thalib. Waktu yang sangat lama, interaksi yang sangat lama. Ya, walau demikian Abu Thalib kita ketahui bersama tidak masuk Islam dalam kehidupannya, tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga nantinya Abu Thalib pada saat di akhirat, pada saat ahlu tauhid, orang-orang yang beriman, mendapatkan syafaat uzma dengan dimasukkannya ke surga, dikeluarkan dari neraka. Tetapi Abu Thalib ini karena bukan ahlu tauhid, pada saat mendapat syafaat uzma di akhirat diringankan siksanya di neraka, tidak sampai bisa dikeluarkan dari neraka, karena tidak pernah satu kali pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tauhid itulah yang menjadi modal utama bagi setiap orang. Seberapapun kesalahan dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka dengan ketauhidan itu akan bisa menjadi sarana orang ini mendapat ampunan dari Allah.
orang mukmin yang berdosa besar selain syirik ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti di akhirat tahta masyiatillah, tergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah berkenan mengampuni, langsung masuk surga, dosa-dosa yang sebesar sebanyak apapun diampuni selain syirik ya. Tapi kalau Allah berkenan, dimasukkan dulu ke neraka. Perbedaannya, orang mukmin atau ahlu tauhid yang masuk neraka dengan orang kafir yang masuk neraka. Kalau orang kafir yang masuk neraka, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati, merasakan siksa terus menerus di neraka ini. Tetapi kalau orang mukmin yang masuk neraka dulu, mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala dan dibakar di neraka sampai menjadi arang. Kemudian saatnya dipindahkan ke surga setelah dimandikan dulu di sungai yang namanya Narul Hayah atau sungai kehidupan. Itu setelah bersih baru dipindahkan ke surga. Nah, itulah perbedaannya antara orang mukmin yang fasik atau yang disebut dengan usatul muwahhidin, orang-orang bermaksiat dari ahlu tauhid, itu dibersihkan dulu dosa-dosanya di neraka terus dipindahkan ke surga. Nah, Abu Thalib karena tidak pernah satu kali pun mengatakan kalimat tauhid, dia abadi di neraka, tetapi diringankan. Seringan-ringan adab di neraka itu ilustrasinya atau perbandingannya seperti orang yang menginjak bara api sampai otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, apalagi yang lebih berat ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Nabi SAW saat menggembala itu usia antara 8 sampai 12 tahun. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil ya di dalam perjalanan beliau saat menggembalakan kambing di sini. Ada pembahasan, ada hikmah pelajaran, kemudian ada hikmah penggembalaan dan kemuliaan sejak kecil, dan di sana nanti kita ikuti ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang menggembala kambing ini ada sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan ya, setelah beliau kuat bekerja, beliau SAW bekerja menggembala domba untuk meringankan beban Abu Thalib. Abu Thalib seorang tokoh Quraisy dari Bani Hashim yang luar biasa dari sisi ketokohan dan dihormati oleh masyarakat saat itu. Namun dalam hal ekonomi beliau bukan kalangan yang berkecukupan atau yang berlebihan. Beliau kondisi ekonominya pas-pasan dan tanggungannya juga banyak, sehingga muncul tanggung jawab dari Rasulullah SAW supaya ekonomi keluarga lebih ringan. Beliau ikut membantu meringankan ekonomi dengan bekerja. Dalam hadis sahih ini diceritakan, beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu pernah menggembala kambing. Para nabi dan rasul, mereka orang-orang pilihan, dan Allah berkenan untuk memberikan takdir kepada mereka ini pernah menjadi penggembala kambing. Walaupun tidak secara detail kita ikuti cerita masing-masing nabi bagaimana pada saat menggembala kambing, tetapi sebagian ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang pada saat terusir dari Mesir tertuduh sebagai orang yang menyebabkan terbunuhnya kaum dari atau pemuda dari suku Kipti yang saat itu berselisih paham
dengan pemuda Bani Israel. Nabi Musa bermaksud melerai kedua orang yang bertengkar ini. Ternyata pemuda dari suku Kipti ini, yang suku Kipti itu suku asli Mesir ya. Sedangkan Bani Israel pendatang yang dulu mereka berbondong-bondong datang dari Palestina saat Nabi Yusuf berkuasa di Mesir itu. Nah, mereka saat Firaun berkuasa menjadi suku yang kelas bawah, banyak yang bekerja atau menjadi budak dari kalangan bawah. Jadi berselisih. Nah, ketika dilerai oleh Nabi Musa, pemuda dari Kipti ini ada unsur yang melawan ya. Nabi Musa bermaksud untuk menepuk pundaknya atau dadanya, nah, tapi mungkin karena tenaganya yang luar biasa ya, sampai ngeblak ya pemuda ini dan meninggal dunia. Nah, itu kasusnya, sehingga Nabi Musa tertuduh sebagai pembunuh. Nah, maka dia dikejar-kejar ya oleh Fir'aun dan bala tentaranya itu dan melarikan diri saat malam dan jauh meninggalkan Mesir dalam keadaan yang ketakutan. Ini bukan lari melewati Laut Merah itu ya, beda lagi kasusnya. Jadi beliau lari untuk menjauh dari Mesir dan terdampar di tempat yang namanya Madian. Nah, di sana menemukan jodohnya nanti ya, yang menurut riwayat mertuanya adalah Nabi Syu'aib. Beliau dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syu'aib dengan mahar jasa ya. Mahar itu bisa dengan cash berupa uang dan juga berupa jasa. Nabi Musa karena tidak punya uang, maka imbalan mahar untuk menikah itu dengan menggembala kambing. Bukan 1-2 tahun, tetapi selama 10 tahun menjadi penggembala sebagai kompensasi mahar untuk menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib ini. Nah, itu contoh yang lebih detail kisahnya tentang Nabi yang menggembala. Ada lagi yang mengatakan Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Yakub, kemudian juga Nabi Isa ya. Jadi kalau dikatakan di sini seluruh nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Qala ashabuhu, maka para sahabat saat itu bertanya, wa anta, apakah anda juga demikian wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, na'am, betul. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Aku pernah menggembalakan kambing dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Qararid itu jamak dari kirot. Kirot ini maknanya beberapa ulama mengatakan berbeda antara kirot untuk pahala, ada kirot untuk dosa, ada kirot untuk upah. Nah, kirot untuk upah itu kurang lebih kalau dikuruskan 1/20 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu seharga 1 kambing. Berbeda antara ya dari waktu ke waktu. Jadi ukuran 1 dinar itu 1 kambing ya kurang lebih sekitar 4 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, terus 1 dinarnya berarti kali 4 kan berapa? 4 juta. 4 juta dibagi 20 berapa? Ya sekitar 200 ribuan. Nah itulah kurang lebih ya. Itu harga emas kan beda-beda ya. Bisa 100 sampai 200 ribu pada saat beliau menggembala. Jadi ya seperti upah tukang lah kalau saat ini ya. Kurang lebih seperti itu. Ya tidak banyak juga tidak sedikit, tetapi cukuplah bagi seorang beliau yang masih kecil ya usianya, antara 8 sampai 12 tahun itu usia SD kan ya, yang sudah bisa mandiri. Ini sebuah qudwah hasanah atau contoh bagi kita semuanya ya, anak-anak sekarang khususnya perlu diajari kemandirian. Ada tempo hari saya melihat anak usia SMP, ekonomi keluarganya tidak terlalu baik sehingga dia ini punya jiwa kemandirian. Jadi jam 1 malam itu bangun untuk membuat kue.
kue. Jadi di syuting ada videonya itu, yang dibuat kue macam-macam, ada bakpao juga, ada kue-kue yang lain. Itu jam 1 bangun membuat kue, kemudian sholat dan siap-siap. Pokoknya dia muslim yang taat juga, dan setiap hari membawa dagangan ke sekolah, dijual ke teman-temannya, sampai diviralkan ya anak ini. Dan ada orang yang empati kepada orang ini, kepada si Fulan ini ya, saya lupa namanya itu, terus diumrohkan gratis, karena memberikan apresiasi ya kepada semangat yang seperti itu. Dan di sana saat umroh beliau mungkin sudah punya bekal ya, itu di sana juga bagi-bagi makanan, minuman kepada para jamaah umroh yang lain. Itu luar biasa ya, contoh anak usia SMP yang produktif ya, dengan skillnya itu dia banyak sekali yang memberikan sumbangannya ya untuk lebih berdaya dalam hal kemampuan membuat kuenya ya. Mungkin nantinya dia menjadi pedagang besar ya dalam hal itu, atau mungkin jadi ilmuwan ya, karena semakin tinggi pendidikan seseorang itu akan bisa lebih menjadi peluang yang terbukanya berbagai peluang rezeki ya. Baik, kita kembali ke sini, bahwa beliau ini, kata Suwaid bin Sa'id meriwayatkan bahwa maksudnya setiap satu kambing diupah 1 qirot. Jadi 1 kambing 1 qirot, berarti kalau beliau menggembala sekian banyak itu mendapatkan upah yang banyak juga. Sehingga hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi kita ini memiliki kedewasaan sejak remaja. Inilah pentingnya ya bagi kita generasi saat ini, generasi Z, dan nanti disusul generasi Alpha ya. Generasi yang perlu diajarkan kedewasaan, kemandirian, supaya sejak dini anak-anak kita, adik-adik kita ini punya jiwa yang dewasa ya. Dewasa ini persoalan yang bukan semata-mata kaitannya dengan umur ya. Ada orang yang usianya sudah tua belum dewasa, tapi ada yang masih muda sudah dewasa. Persoalan tentang kemandirian, tentang mindset dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, Nabi kita mencontohkan sejak usia dini, sejak usia remaja ini sudah memiliki sifat yang dewasa. Saat itu pekerjaan terhormat di kalangan masyarakat Arab adalah berdagang. Namun tidak mungkin dagang karena usia belum cukup. Terlebih lagi Abu Thalib tidak akan izinkan karena ada peringatan Buhairah atau Bahira yang sudah kita singgung ya. Ada ancaman dari orang-orang Yahudi yang mereka ini banyak di Syam sana, kemudian nantinya mereka ini juga eksodus ya ke Madinah, karena mereka tahu nanti Rasul akhir zaman itu diutus di negeri Arab atau di daerah Hijaz ini, sehingga mereka banyak yang berbondong-bondong ke Madinah. Nah, saat sudah kita ceritakan Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berdagang ke Syam, itulah pendeta Buhairah memberikan peringatan, ajak pulang keponakanmu karena saya khawatir orang-orang Yahudi di sana akan menangkapnya dan membunuhnya. Mereka tidak ingin Rasul akhir zaman yang datang dari keturunan Bani Ismail, bukan dari keturunan Bani Israel. Nah, itulah beliau Abu Thalib akhirnya khawatir dengan keamanan keponakannya. Penggembalaan kambing itu bukan pekerjaan kelas keluarga Bani Hashim, bukan levelnya, karena Bani Hashim ini kabilah yang terhormat. Jadi nanti kita akan membahas ya, pada saatnya ketika dakwah Syria beliau melakukan rekrutmen kepada para kabilah Quraisy. Ada 10 kabilah yang ikut dalam dakwah pertama beliau, kurang lebih ada 40 orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang merespon dakwah Islam dan masuk Islam pada saat awal dikumandangkan dakwah Islam ini. Nah, Bani Hashim ini adalah suku yang paling terhormat di antara suku-suku
di kalangan Quraisy. Nah, jadi punya kasta yang tinggi lah. Nah, sehingga kalau menggembala ini bukan levelnya keluarga Bani Hashim. Walau penggembalaan kambing di sini, ya, di sisi lain menyelamatkan nama keluarga karena memang sudah dikenal sebagai salah satu cara untuk mendidik anak. Namun terlihat adanya kesiapan beliau bekerja apa saja tanpa maklum asalkan halal. Ini penting ya. Tidak ada atau tidak boleh memiliki rasa minder dalam hal untuk melatih kemandirian. Sehingga kita pun sebagai orang tua bagaimana mendidik anak-anak kita, putra-putri kita ataupun mungkin cucu-cucu kita nantinya ya, supaya tidak mengandalkan nama besar ayahnya atau ibunya ya. Tidak mengandalkan orang tuanya. Dikit-dikit ayahku, ibuku, wah ini ada masalah di sekolahnya, dimarahi gurunya, nanti dilaporkan ke orang tuanya ya, seperti kasus di luar Jawa itu yang viral sampai sekarang nggak selesai-selesai. Atau mungkin damai atau gimana ya. Jadi ada kasus yang kaitannya dengan ketidaktaatan seorang murid kemudian ditegur oleh gurunya, ya nggak tahu negurnya bagaimana. Mungkin ada sedikit ya kekerasan fisik, tapi itu kan biasa ya. Guru ketika memberi peringatan secara fisik itu dalam rangka kasih sayangnya, bukan dalam rangka kebencian. Nah ini disalahpahami oleh orang tua. Akhirnya orang tua melapor dan kebetulan ayahnya polisi ya, sehingga diproses ya sampai sekarang di pengadilan. Nah itu sesuatu yang ya seharusnya tidak terjadi. Dampaknya akhirnya para guru BK yang saat ini cuek, mereka enggan untuk menerima resiko, hingga banyak video viral ada murid-murid berkelahi dibiarkan gurunya lewat saja, khawatir ketika nanti dilerai menjadi persoalan dilaporkan ke orang tuanya nggak setuju ataupun nggak terima. Wah ini parah ya. Jadi anak-anak kita ini bagaimana dilatih kemandiriannya ya, di antara cara untuk melatih kemandirian anak-anak dengan belajar di pesantren, di pondok. Kalau anak-anakku sekalian tidak bisa atau mungkin belum ada kesempatan ya full pondok di pesantren 24 jam, maksudnya berbulan-bulan dan ya mungkin ada kunjungan atau ada perpulangan ya, tidak selalu, maka paling tidak Sabtu Ahad seperti ini dimanfaatkan ya, pesantren pada saat ya kita diberikan kesempatan untuk mondok di sini ya, walaupun satu ahad itu harus disyukuri. Ma la yutraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa 100% kita cover ya sebagian kita lakukan. Nah, adik-adik atau anak-anak ini diberikan kesempatan untuk tahfidzul Quran di tempat ini, walaupun tidak full selama 1 pekan atau selama hari-hari di sini, tapi paling enggak kita ada nuansa pesantren di sini. Bagaimanakah kita bisa mengikuti jejak para pendahulu, yaitu para ulama dulu. Mereka juga mondok, para ulama kita dulu, walaupun namanya bukan pesantren ya, namanya ya ma'had atau nama lainnya lah, nggak penting nama-nama itu ya, yang penting substansi kegiatannya. Nah, jadi beliau tidak minder, tidak kecil hati, tidak rendah diri ya, tidak minder atau tidak rendah diri. Kalau rendah hati tawadhu baik ya, rendah diri itu tidak baik. Beliau masih bekerja ya seperti itu dan asalkan halal. Ini juga penting ya. Tidak boleh kita mengesampingkan hal-hal yang mungkin sepele, mungkin kecil. Yang penting itu adalah halal. Walaupun memang pekerjaan itu kalau bisa yang memiliki dampak yang positif, dan beliau memberikan contoh ya bagaimana mengembalakan kambing ini punya dampak yang positif. Nah, jemaah sekalian, jadi akhlak beliau ini akhlak yang terpuji, memahami keadaan pamannya, bekerja untuk meringankan beban pamannya, sehingga di sana ada hikmah ilahiyah bahwa harta terbaik adalah hasil keringat sendiri.
dan bukan suatu yang turun dari langit begitu saja. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amaliyati." Wa inna Nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amaliyati. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang makan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Nah, Nabi Daud juga penggembala, memiliki tongkat, juga memiliki ketapel. Dan dengan ketapel itulah, dengan izin Allah, pada saat Raja Talut menyampaikan pengumuman sebelum perang gitu, pasukan Talut berhadapan dengan pasukan Jalut. Jalut ini seorang raja yang zalim, fisiknya besar, kuat, tenaganya luar biasa. Sehingga ketika diumumkan siapa yang berani duel 1 lawan 1 melawan Jalut, di antara pasukan Talut diam, kecuali Nabi Daud yang berkata, "Saya siap." Walaupun saat itu Nabi Daud seorang remaja yang kerempeng, kurus. Jadi beliau penggembala ya, dari kalangan bawah. Beliau tapi berani luar biasa. Talut nggak percaya, masa pemuda seperti ini menghadapi Jalut yang besar. Diumumkan lagi yang kedua kali, nggak ada satupun yang menjawab. Nabi Daud lagi, "Saya siap." Baru yang ketiga diberikan kesempatan kepada Nabi Daud dan maju, dan dengan ketapelnya itulah, dengan izin Allah, dilemparkan kena jidatnya Jalut dan langsung geblak ya. Ya itulah ya, dengan izin Allah. Walaupun ketapel bisa melawan orang yang sangat gagah perkasa ya, dengan izin Allah. Akhirnya Nabi Daud diberikan reward yang besar ya, mendapatkan harta yang banyak dan dinikahkan dengan putrinya Talut. Nah, itulah jadi Nabi Daud menjadi menantu raja saat itu. Apakah Nabi Daud berbangga? Enggak. Apakah beliau sombong? Tidak. Justru menambah ketawaduan Nabi Daud. Beliau sering pergi ke atas gunung, bermuhasabah, merenung, bertasbih dengan tasbihnya burung-burung, tasbihnya angin, dan beliau bertafakur ya, tawadhu. Semakin tinggi prestasi beliau, semakin tawadhu Nabi Daud ini. Itulah ketawadhuan Nabi Daud, punya prestasi, kekuatan yang luar biasa. Nabi Daud juga bisa, diantara mukjizatnya ya, melunakkan besi sehingga bisa dibuat menjadi baju, menjadi senjata dan lain-lain. Dan nantinya Nabi Daud memiliki putra, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih luar biasa, punya mukjizat yang banyak, punya kecerdasan yang luar biasa, dan kekuasaannya semakin besar ketika nanti dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi kita Muhammad memberikan pujian kepada Nabi Daud ya, dalam hal ini memakan dari hasil usahanya sendiri ya. Nanti barangkali anak-anak sekalian ini punya peluang ya, cobalah dibuat apa ya, biasanya di beberapa sekolah ada marketing. Nah, nanti masak sendiri, bantu ibunya ya, menyiapkan ini itu, nah, terus dijual, nanti nabung ya. Ada di antara kawan ya, kawan anak saya itu nabung dari SD sampai SMP itu bisa beli motor sendiri. Wah, Masya Allah ya. Jadi bagus itu, beli motor sendiri dari hasil tabungannya itu berbeda. Walaupun mungkin belum punya SIM atau mungkin ya gitu kan, kalau sekarang kan banyak motor listrik ya, nggak perlu SIM. Dan hati-hati ya, nanti jangan-jangan kesetrum, ada yang ada berita viral ya, mungkin karena sowak atau error ya, jadi baterainya nyetrum gitu, hati-hati juga ya, semua punya resiko lah. Jadi kalau kita mendapat sesuatu dengan hasil jeripaya tabungan itu, Masya Allah, punya obsesi lah anak-anak ini ya, nabung, ya Allah mudahkan umroh misalnya, insya Allah akan ada jalan untuk itu. Umroh dari hasil tabungannya sendiri dengan diajak orang tua itu jauh berbeda rasanya.
Jadi perlu menabung. Ada tukang parkir, ini ya tukang parkir yang nabung selama 38 tahun. Ada di mana, di Solo sama di Mojokerto atau Jombang ya. Jadi beda ini kan. Ini sama-sama tukang parkir yang resmi ya. Jadi pakai seragam resmi itu nabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar dan pergi haji. Bukan umroh ya, tapi haji. Walaupun ONH tahun kemarin naik drastis dari tahun sebelumnya, alhamdulillah diberikan kemampuan Allah Ta'ala untuk melunasinya. Dan perginya suami istri, bukan sendiri loh, tapi suami istri. Coba berapa? Ini Masya Allah luar biasa ya, sebuah ketekunan, hasil jeripaya yang mungkin ya tidak seberapa, tapi ketika dilakukan sedikit demi sedikit ya, akan ada banyak kemudahan, mungkin dari ditambah dengan rezeki yang lain. Itu dari kemampuan. Dulu ya beberapa saat yang agak lama itu ada tukang sampah bisa naik atau berangkat umroh ya, dari hasil tabungannya juga, bukan hadiah atau bukan undian ya, bukan, tapi hasil dari tabungannya sendiri. Masya Allah, itulah orang-orang yang luar biasa memakan hasil dari usahanya sendiri ya, dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu aktivis dakwah tidak selayaknya menyandarkan dakwahnya sebagai alat untuk meminta-minta kepada orang lain. Jadi sebisa mungkin memiliki izzah, memiliki harga diri ya, tidak menggantungkan kepada yang lainnya. Berkata Ibnu Aqil, karena penggembala kambing membutuhkan keuletan, kelapangan dada untuk menerima, sementara para nabi diperintahkan untuk memperbaiki umat, maka penggembalaan ini tepat untuk mereka lakukannya. Jadi sebelum memberikan tarbiyah kepada umat, sebelum memimpin umat, maka memimpin kambing. Karena lebih rumit, tingkat kerumitannya lebih daripada memimpin manusia. Kalau yang muda itu gembala apa? Bebek ya. Jika ada istilah membebek itu, karena bebek itu tergantung imamnya atau siapa ya. Kalau penggembala bebek itu biasanya punya kayu panjang gitu ya, terus satu gitu ya, satu di depan, itu yang lain ikut gitu ya. Jadi tingkat ketaatannya tinggi bebek ini ya, sehingga ada istilah membebek. Jadi satu sisi manfaat atau sisi positifnya begitu ya, sangat fikoh ya, sangat percaya kepada pimpinannya ini ya. Nah kalau kambing ini susah, kadang sana, kadang sini, kadang lari sana, kadang ini. Jadi tingkat kerumitannya luar biasa sehingga membutuhkan keuletan, ada kelapangan dada ya untuk menerima. Ada kambing yang mogok, yang nggak mau makan, ada kambing mungkin pada saat Idul Adha ya, Idul Adha kalau biasanya dikirim oleh tukang kambingnya, kapan Pak dikirim? Saat hari H saja misalnya. Kenapa Pak? Kalau H-1, waduh, sumpek ya untuk ngerawat walaupun satu malam saja itu ya. Nanti jangan-jangan keserimpet lagi, belum disembelih sudah mati dulu. Waduh gimana kayaknya ya. Susah ya. Jadi diperlukan kesabaran yang tinggi. Nah, nanti ada banyak hikmah lebih rinci lah ya. Dan penggembala domba memiliki banyak pengajaran ya. Di antaranya ini yang disebutkan Ibnu Aqil. Nah, Ibnu Aqil ini seorang ulama besar yang multi talenta. Di antaranya ya dalam hal bahasa beliau juga kitab nahwu yang luar biasa. Jadi beliau ini mendapatkan hikmah dari penggembalaan ini, bisa ditulis ya, walaupun sederhana sepertinya ya, tapi ternyata di sana banyak hikmahnya. Diperlukan kesabaran. Jadi as-sabr ya, kesabaran, kemudian juga keuletan. Nah, ulet ya, sabar itu ya sabar ya, teguh. Keteguhan ulet itu ya kaitannya dengan ketelatenan, kemudian juga pokoknya kejelian ya. Di sana perlu kerendahan hati,
Jadi walaupun ya mungkin status keluarga besarnya sangat terhormat, tapi menjalani profesi yang sepertinya kalangan bawah, nggak masalah. Ya, jadi perlu ketawaduannya, rendah hati, dan juga perlu keberanian. Nah, barangkali ada kambing yang mokong misalnya, perlu berani, tatak lah istilahnya ya, berani. Kemudian sifat melindungi dan merawat, dan juga sifat kasih sayang. Ada sifat pemersatu dan kepemimpinan. Kemudian di sana perlu kejujuran dan tanggung jawab, serta menghargai kerja keras, menyayangi makhluk yang lainnya. Nah, itulah luar biasa ya. Jadi beliau punya hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari profesinya sebagai penggembala kambing. Jadi kalau dari sisi tanggung jawab ya, beliau bisa saja, orang yang menggembala kambingnya bisa saja tidur ya saat menggembala, sehingga ceroboh, akhirnya kambingnya lari ditabrak mobil. Kalau sekarang ya misalnya kambingnya lari, kalau dulu kecemplung jurang misalnya, tapi itu enggak terjadi ya. Kalau curang satu saja, misalnya kasus ada Umar bin Khattab bertemu dengan seorang penggembala kambing. Umar mau nguji, jujur gak anak ini? Nah, ternyata dia nggak mau menjual kambing ke Umar ya untuk keuntungan pribadinya, karena dia hanya sebagai pekerja. Maka akhirnya Umar membebaskan anak ini. Kemudian ada kasih sayang, bisa saja memperlakukan hewan dengan kasar, tapi itu nggak terjadi. Kemudian di sana perlu kesabaran, karena domba tidak memiliki akal dan sulit diatur, semaunya sendiri ya. Nah, tapi ada juga orang-orang tertentu yang berlebihan dalam hal kemokongannya melebihi daripada binatang ya. Itu naudzubillah min dzalik ya. Balhum adall, kata Al-Qur'an, bahkan lebih susah atau lebih sesat. Jamaah sekalian, beliau Nabi kita memiliki kemuliaan sejak kecil. Beliau ini memiliki kecerdasan dan membuat orang yang melihatnya sayang kepadanya. Sejak kecil beliau membenci berhala. Jadi ada sifat yang lurus atau hanif ya, sejak kecil tidak mau menyembah kepada berhala. Ini sudah pernah kita ceritakan ketika pendeta Bahira atau Buhaira menyebut nama Lata dan Uzza ya, demi Lata dan Uzza, Nabi langsung protes, tidak setuju dengan kata-kata itu, tidak mau mendengar nama berhala, menyenggara saja nggak mau, apalagi menyembahnya, nggak pernah sama sekali. Tidak mau menghadiri acara perayaan untuk berhala, hingga membuat paman dan bibi-bibinya marah, dan senantiasa menghindari penyembahan berhala tersebut, dan tidak mau makan sesembahan berhala, dan tidak pernah pula minum khamr dan berjudi, dan tidak suka pula berkata keji dan kotor. Beliau tidak pernah mengikuti teman sepermainannya dalam hal permainan yang sia-sia. Nanti akan kita sebutkan sebuah riwayat ya, yang menjadi penjagaan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau di sini ya, ada hikmah dan pelajaran yang lainnya. Sudah selayaknya kecerdasan dan kepemimpinan bersatu dalam satu sosok pribadi beliau. Ada berkumpul kecerdasan, ini kaitannya dengan otak, kecerdasan, kepintaran, kemudian kepemimpinan. Itu bersatu pada diri Nabi kita, karena beliau adalah sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Tertutupnya peluang untuk mencaci maki bagi pihak pencaci yang gemar mencari celah atau selah di antaranya dengan kemungkinan mengungkit-ungkit masa lalu. Di beliau dari sisi akhlak sempurna. Kemudian di sana adanya penjagaan Allah terhadap sosok pribadi mulia Rasulullah sejak sebelum bi'tsah, sebelum diangkat menjadi nabi. Jika ada kecenderungan jiwa tiba-tiba menggelitik, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara beliau dan kecenderungan tersebut. Itulah bedanya ya antara beliau dengan kita. Kalau kita ini tidak maksum ya, kalau beliau itu punya jiwa yang maksum ya, punya
proteksi ya, diproteksi oleh Allah Ta'ala, dijaga. Kalaupun mungkin khilaf, diingatkan oleh Allah Ta'ala, oleh wahyu ataupun oleh para sahabat. Termasuk di sini sebelum beliau diangkat jadi Rasul, ada kisah ini juga menunjukkan tentang pengalaman beliau saat menjadi penggembala kambing. Jadi beliau menceritakan tentang dirinya, ma hamamtu bi syai' mimma kana al-jahiliyah ya'maluna. Saya tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ghairu marratain, kecuali 2 kali ya. Jadi beliau selama hidup itu 2 kali yang agak mau terpeleset tapi dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahu. Semua itu dicegah oleh Allah Ta'ala, jadi diproteksi tadi oleh Allah Ta'ala antara aku dengan antara yang ketergelinciran tadi. Summa mahamamtu bihi hatta akramani bi risalatihi. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah, sampai menjadi Rasul. Apa itu? Beliau ceritakan, qultu, aku berkata, lailatan li gulam yar'a ma'i bi a'la Makkah. Jadi beliau berkata di sini testimoni ya. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang menggembala bersamaku di Mekah. Jadi punya kawan sesama penggembala kambing bi a'la Makkah, di Mekah yang posisinya lebih tinggi ya, dataran tinggi di Mekah. Lau absartali ghanami hatta adkhula Makkah wa asmara biha kama yasmaru syabab. Tolong awasi kambingku karena aku akan memasuki kota Mekah untuk begadang sebagaimana para pemuda ya. Jadi ini ada informasi ya bagi kita bahwasanya yang namanya remaja ataupun anak muda ini juga punya keinginan yang seperti itu. Nabi juga punya keinginan begadang, di memberikan pesan, tolong awasi ya, jaga, titip kambing. Beliau akan ya ingin bersenang-senang lah di Mekah pada malam itu. Nah ternyata beliau ceritakan lagi afal. Jadi kawan tersebut berkata kerjakan ya. Afalu, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, fa kharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali darin bi Makkah sami'tu asfan. Maka Allah Ta'ala menutup telingaku lalu aku tertidur. Fama aiqadhani illa harus syamsi. Tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari. Jadi beliau pada malam itu tidak menikmati apa yang beliau dengar karena Allah menutup telinganya dan menutup matanya sehingga tertidur pulas sampai siang. Kan belum ada sholat dan sebagainya ya, belum turun kewajiban saat itu. Jadi sampai siang. Fa'udtu ila sahibi, maka aku kembali kepada kawanku tadi yang saya suruh untuk menjaga kambingnya. Fasa'alani, dia bertanya kepadaku, fa akhbartuhu, aku ceritakan bagaimana kisahnya begitu-begitu. Summa qultu lahu lailatan ukhra. Ini diulang lagi yang kedua kali ya, untuk berangkat menuju ke Mekah tersebut. Wa dakhaltu Makkah, aku masuk, fa asobani, seperti itu. Pada pengalaman yang pertama itu terulang yang kedua kalinya. Kemudian pada akhirnya summa ma hamamtu ba'dahu bisu, setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan. Jadi itu untuk yang pertama dan terakhir. Jadi dua kali itu ya, Masya Allah. Inilah kisah yang sebenarnya ya, tidak sebagaimana mungkin ada konten kreator ya di tayangan-tayangan YouTube itu, sehingga ya ada cover yang tidak tepat ya untuk menggambarkan ini. Ya itu mungkin untuk menarik supaya diklik channelnya, ternyata isinya nggak seperti covernya. Covernya itu ada unsur-unsur yang sepertinya Nabi kita menikmati
tadi ya, tayangan yang tidak benar ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Allah menjaga ya, menjaga indera beliau tidak menikmati hal-hal yang bermaksiat. Baik, di sana ada hikmah dan pelajaran, yaitu apa? Pengaruh lingkungan termasuk kawan dekat bagi remaja ini luar biasa ya. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti kebiasaan kawannya. Kawannya baik, maka dia menjadi baik. Kalau kawannya buruk, maka menjadi buruk. Harus hati-hati memilih kawan. Secara umum, masa remaja merupakan masa yang labil. Namun demikian Nabi memiliki kekhususan, yakni adanya penjagaan bagi beliau ya. Masa mencari identitas ya, mencari jati diri ya. Apakah seperti itu, seperti ini, maka hati-hati ya. Pendidikan anak atau remaja bukan berarti kita melarang anak bergaul, namun kita perlu memberi perhatian atau pengawasan. Bahkan mungkin kita perlu intervensi jika diperlukan. Jadi apalagi saat ini ya, Masya Allah, pergaulan anak-anak ini luar biasa. Dia di Malang tapi pergaulannya dengan orang Amerika misalnya ya, dengan orang Eropa di mana ya, di dunia maya, lewat Facebook, lewat Instagram dan lain-lain. Apalagi yang pintar bahasa Inggris, wah itu di satu sisi kelebihan, tapi juga saat yang lain bisa jadi celah untuk bergaul interaksi dengan orang-orang yang mungkin mempengaruhi fikroh dan akhlak anak-anak kita, karena mereka ya rata-rata bukan muslim ya. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang saat ini ya serba sulit kita ya. Ada anak-anak kita yang laki-laki ya akrab dengan kawannya perempuan ya, kita khawatir ya. Tetapi juga ada anak kita yang laki-laki sangat akrab dengan sesama laki-laki, juga saat ini perlu khawatir juga ya, karena ada virus-virus yang berbahaya saat ini. Hati-hati. Jadi berat sekali cobaan akhir zaman seperti sekarang ini. Maka doa-doa kita harus lebih kencang lagi. Para orang tua, anak-anak juga demikian ya, selalu berdoa mudah-mudahan ditetapkan hatinya istiqomah di jalan kebenaran, karena tantangannya berat sekali. Tantangan di pendidikan di luar seperti anak-anakku sekalian di rumah berat ya, dengan interaksi bersama HP yang seperti itu. Nah nanti di pesantren juga tantangannya juga berat juga ya. Semuanya punya tantangan, punya peluang, maka perlu disikapi yang positif. Tarbiyah bukan berarti menutup diri, namun memberi pengawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran dan imunitas. Menjaga dengan imunitas, bukan karantina. Jadi kalau karantina tahfidz itu positif ya, karantina yang ini. Kalau karantina yang sifatnya itu membunuh kreativitas itu bahaya ya. Ada tayangan ya, seorang TKW pulang dari Saudi karena nggak tahu mungkin terganggu ya secara ininya, dia katanya sering merusak gini-gitu sehingga dia dikurung di tempat ya kecil sekali ya, kayak gubuk gitu. Itu selama 2 tahun tidak keluar kemana-mana, makan di situ, BAB di situ, nggak tahu mandinya bagaimana selama 2 tahun. Nah itu zalim ya kepada sesama manusia ya. Kalau ada masalah kan bisa dilaporkan kepada pemerintah, paling tidak pemerintah desanya, bagaimana supaya ada solusinya ya, apakah di panti rehabilitasi atau bagaimana ya, itu harusnya lebih manusiawi. Nah jadi kalau di sini kita harus menjaga dengan imunitas. Imunitas itu kekebalan. Kalau kita punya kekebalan keimanan, sudah dididik dengan didikan yang bagus oleh orang tua, maka nggak terpengaruh oleh kawan-kawan. Jadi anak-anak sekalian harus menjadikan ayah ibunya sebagai idola. Kata ayahku begini, nah itu begitu ya. Kata ibuku begini, sehingga yang diterima info yang lebih utama itu ayah ibunya. Itu kadang-kadang biasanya usia SD ya, kalau teorinya. Kalau usia SMP itu kata guruku ya. Kalau usia SMA kata kawanku ya. Jadi beda-beda ya antara masing-masing usia ya, usia. Tapi
Sebisa mungkin anak-anak sekalian menjadikan ayahnya sebagai pahlawan, ibunya sebagai idolanya. Nah, itu menjadikan terus-menerus inspirator utama adalah ayah ibu kalian. Kalau ada apa-apa, maka disampaikan masalahnya kepada ayah ibunya yang terdekat ya. Sebelum ke yang lain, ke ayah ibunya tahu dulu. Kemudian doa itu jamak daripada da'i ya. Da'i itu perlu mengetahui penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat agar tepat saat mengobati tanpa boleh tertular penyakit itu. Ini yang agak berat ya. Banyak kasus yang terakhir kemarin, beberapa banyak ya dari pejabat atau pegawai di Kominfo yang sekarang menjadi Kementerian Informatika dan Digital itu ya. Itu justru para pegawai yang menangani judi online itu ikut terlibat dalam perjudian online ini, ya Allah ya, yang harusnya menjadi semacam pengawas atau polisinya tapi menjadi pelakunya. Wah, itu luar biasa ya. Banyak kasus yang menangani narkoba tapi juga terkena apakah pemakai atau malah pengedar. Wah, ini ya bahaya ya. Jadi kita ini sebagai dai yang mengobati jangan sampai tertular. Nakhtalid walakin natamayyazu, itu rumusnya. Kita berinteraksi dengan masyarakat tetapi memiliki selektif ya, mau tidak bercampur. Ya ibaratnya air dan minyak itulah, nggak bercampur walaupun ini ya nggak berpadu, nggak ini tidak lebur ya, walaupun berinteraksi tapi tidak lebur, itulah itu agak sulit ya. Kita bagaimana tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang buruk namun tetap ada dakwah kepada mereka ya. Baiklah, inilah hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, qurrata a'yun, generasi yang bisa memberikan kebanggaan kepada kita dengan kesolehannya, dengan hafalan Qur'annya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, dan dengan semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi generasi penerus yang bisa mendoakan kebaikan, istighfar untuk anak, untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia di alam barzakh dan di akhirat nanti, terus mendapatkan investasi yang jangka panjang dari anak-anak yang soleh dan solihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.